Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Susyung Hengki. Hari ini Susyung Hengki nih yang udah lama yang lihat aja tuh wajahnya udah berubah. Hampir nggak kenalin, ya kan? Oke, hari ini Susyung Hengki yang akan membawakan acara kita di Daily Mindfulness ya. Dan untuk singkatnya kita persilakan Susyung Hengki. Oke, Ibu. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Yuk kita mulai dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol ya. Uh, kita mulai dengan meditasi yang seperti biasa ya, berhitung 5 tarik, tahan sebentar, terus 5 hembuskan. Nanti hari ini juga kita bahas sekitar itu juga ya, mau lihat manfaatnya. Yuk kita mulai sama-sama, biar nggak mengganggu konsentrasi. Saya off-kan video, lalu kita sama-sama uh, relax, cari tempat yang santai, duduk yang santai. Yuk kita mulai di sampai hitungan 50-an deh ya. Yuk kita mulai. In, dua, tiga, empat, lima. Tahan. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. In, 12, 13, 14, 15. Tahan. Out. 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Tahan. Out. 27, 28, 29, 30. Tahan. In, 32, 33, 34, 35. Tahan agak lebih lama. 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Tahan agak lama. Out. 47, 48, 49, 50. Sekali lagi ya. In, 52, 53, 54, 55. Tahan agak lama. Out. 57, 58, 59, 60. Sekali lagi ya. In, 61, 62, 63, 64, 65. Tahan agak lama. Out. 67, 68, 69, 70. Oke. Relax. Kita mulai. Kita cukupkan meditasi di awalnya. Oke, kita mulai sesi hari ini. Bapak Ibu, mohon maaf saya benar-benar nggak siapin presentasi hari ini slide-nya, tapi memang materi sih udah disiapkan. Yuk kita ngobrol-ngobrol sedikit. Topiknya hari ini lebih ke self-care menuju ke spiritualitas ya. Jadi gini, Bapak Ibu, eh, kita agak mundur sedikit nih karena waktu itu kan saya menggadang-gadangkan mind over matter. Ini kita agak mundur sedikit nih karena saya ngelihat bahwa kita nggak apa-apa deh latihan lagi beberapa hal basic dan bahkan ada beberapa hal yang saya ulangin sedikit nih ke belakang yang sebelumnya belum saya bahas secara lebih detail. Nah, salah satu yang mau saya perkenalkan tuh sebenarnya adalah self care. Jadi menurut saya dalam hidup yang balance itu sebenarnya kita punya tiga tiga apa ya tiga aspek. Ada yang disebut self care, itu yang kalau misalnya bulatan tuh ada di bawah self care. Lalu ada lingkaran yang kedua adalah
intelektualitas atau thinking, dan yang ketiga sosial. Saya jelaskan yang gampang dulu deh ya. Sebenarnya nggak gampang-gampang juga, agak susah. Sosial. Sosial tuh artinya kehidupan sosial kita dengan komunitas, ada yang ikut di SECI, komunitas religius, komunitas pekerjaan, komunitas apalah profesi dan sebagainya. Itu sebenarnya hal yang penting di dalam kehidupan juga ya, karena dengan begitu kita jadi mingle dengan orang lain, kita berkomunikasi dengan orang lain, kita belajar mengenal orang lain. Nah, yang hari ini saya mau bahas tuh sebenarnya lebih ke yang kita sebut sebagai, yang saya sebut sebagai self-care. Jadi kita ngejaga diri kita sendiri. Self-care tuh sebenarnya ada banyak. Di dalam self-care itu ada banyak. Di dalamnya tuh termasuk juga makan, pola minum, pola bernafas, pola olahraga, dan lain sebagainya. Jadi intinya sebenarnya self-care tuh lebih ke eh, kegiatan fisik dalam menyiapkan diri kita sendiri. Nah, dalam self-care ini sebenarnya tuh merujuk pada tubuh yang sehat, ya. Jadi self-care tuh lebih kalau konsep saya self-care tuh lebih ke tubuh yang sehat. Tapi tubuh yang sehat tuh harus didukung juga oleh otak yang sehat. Ya, saya ulangi, tubuh yang sehat itu jadi tujuannya. Tapi tubuh yang sehat itu harus didasari oleh otak yang sehat. Nah, itu sebabnya uh, otak dan tubuh harus dibuat sehat supaya kegiatan rutin terus-menerus bisa dilakukan. Jadi gini, saya ulangi lagi. Self-care itu lebih ke tubuh, tapi tubuh tidak akan bisa sehat kalau otaknya tidak sehat. Nah, kalau dua-duanya sehat dan dilakukan secara rutin dan terus-menerus, intinya tuh rutin dan terus-menerus ya, maka itu akan menjadi hal yang baik yang membawa perubahan ke dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang gini, kalau di dalam tubuh kita taunya mungkin olahraga gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan otak? Tadi kan saya katakan ya, tubuh yang sehat harus didukung oleh otak yang sehat juga. Nah, sekarang otak yang sehat itu bagaimana ya, apa yang harus dilakukan supaya otaknya itu sehat? Sebenarnya yang perlu dilakukan tinggal kita menentukan target yang mau kita capai. Tapi dalam hal otak itu sebenarnya eh, mungkin Bapak Ibu pernah dengar konsep yang namanya neuroplasticity. Jadi saya perkenalkan lagi nih, ada istilah baru. Istilah yang namanya neuroplasticity. Neuroplasticity itu apa? Jadi neuroplasticity adalah satu konsep di mana eh, dipercaya dan itu dibuktikan bahwa otak tuh mengalami perubahan seperti plasticity, berubah. Contoh gampang gini, kalau zaman dulu-dulu, mungkin waktu orang tua kita atau kakek nenek kita, IQ adalah sesuatu yang sudah jadi patokan. Kalau IQ-nya jelek, ya berarti you jadi anak bodoh dan nggak bisa berubah. Kalau IQ-nya tinggi, maka dicap sebagai anak pintar. Itu dulu. Dulu juga pernah punya konsep seperti ini. Kalau orang kena stroke, sudah habis. Nggak akan bisa apa-apa. Kalau misalnya stroke kena di tangan kiri, berarti dia tidak akan bisa berubah. Sampai dia, sorry, tutup usia, maka dia akan mengalami tangan kirinya lumpuh. Nah, namun sekarang konsepnya udah berubah. Neuroplastis itu dikatakan bahwa brain tuh berubah, neuronnya berubah yang ada di brain. Jadi kalau tadi kita ngomong tentang IQ, kalau seorang anak dites IQ, IQ-nya rendah, bukan berarti dia sudah jadi malapetaka bahwa sampai dia tutup usia dia akan bodoh. Enggak. Dan itu bisa dibuktikan bahwa perubahan itu bisa dilakukan. IQ itu bisa berubah. Zaman sekarang juga ada lagi bahwa yang tadi ya tentang stroke. Kalau orang kena stroke di tangan kiri misalnya, itu bukan berarti the end of the world. Ada banyak terapi yang bisa dilakukan yang menyebabkan tangannya itu bisa berfungsi lagi dengan normal. Ada banyak tuh, ada yang taup terapi dan lain sebagainya. Jadi intinya brain tuh bisa berubah sesuai dengan target kita. Nah, bagaimana brain berubah? Brain bisa berubah tuh sekarang saya kasih beberapa dulu aja. Brain bisa berubah kalau kita punya intentionnya ada, jadi kita mau melakukan sesuatu, dan ada attentionnya, dan yang ketiga dilakukan untuk waktu yang terus-menerus supaya jadi kebiasaan. Saya ulangi lagi ya, brain bisa berubah, yang tadi neuroplasticity bisa berubah
untuk sesuatu yang baik kalau ada sekarang ini tiga hal yang saya perkenalkan. Ada intention, ada attention, dan dilakukan untuk waktu yang lama secara terus-menerus supaya jadi habit. Contoh gampangnya gini, waktu itu pernah kita bahas tentang ini ya, kita kunjungan ziarah ke tempat-tempat keagamaan. Nah, biasanya kita punya intensi tertentu, misalnya kita mau sembuh, kita mau sehat, kita mau apa. Nah, itu yang disebut intention. Jadi sebelum kita jalanin, kita punya intention untuk apa? Untuk sembuh, untuk sehat, dan lain sebagainya. Itu intention. Dan waktu kita jalanin ke rutinitas keagamaannya itu, kita menjadi fokus ke dalam keagamaannya. Jadi itu yang disebut sebagai attention. Nah, akhirnya ada beberapa orang yang mendapatkan manfaat dari ziarah itu. Akhirnya dia sembuh, akhirnya dia bisa sehat. Jadi itu. Jadi adanya intention dan attention itu menyebabkan otak berubah. Ya, jadi tarik sedikit lagi biar nggak terlalu jauh. Tubuh sehat dipengaruhi oleh otak. Otak supaya bisa berubah jadi sehat, maka harus apa? Dilakukan dengan penuh intention, attention, dan dilakukan untuk waktu yang lama untuk terus-menerus. Nah, salah satu self care yang mau saya perkenalkan hari ini, kalau waktunya cukup, adalah ada tiga nih. Kita coba yang breathing, bernafas, exercise atau olahraga, dan fasting. Kita coba bahas satu-satu ya. Jadi breathing, bernafas, exercise, sama fasting. Nah, untuk breathing dulu nih ya, untuk bernafas dulu. Sebenarnya kita tuh terlalu terbiasa dengan nafas melalui mulut. Padahal nafas yang baik adalah, waktu itu pernah saya singgung, nafas yang baik adalah nafas melalui hidung. Dan selain melalui hidung, nafas yang baik tuh ada beberapa hal lagi. Yang kedua, bernafas dengan cara yang slow dan less. Maksudnya slow dan less gitu. Jadi nafasnya bukan itu nggak slow. Itu nafas tergesa-gesa. Itu sebabnya waktu kita lari tergesa-gesa mau melakukan sesuatu, nafas kita jadi cepat. Jadi nafas yang baik adalah nafas yang slow. Jadi slow. Dan nafasnya juga less. Maksudnya less itu gimana? Less itu maksudnya sedikit. Jadi saya kebenaran nggak siapin datanya. Dalam 1 menit, sebenarnya kalau kita bisa bernafas dengan lebih panjang, jadi bukan terburu-buru, tapi seperti tadi ya, slow. Jadi tarik nafas, tahan, lalu keluarkan, tarik nafas, tahan, keluarkan. Itu menyebabkan dalam 1 menit nafas kita jadi durasinya jadi sedikit. Justru dengan nafas sedikit itu menyebabkan apa? Menyebabkan kadar oksigen kita di dalam tubuh tuh jadi meningkat. Banyak hal yang salah, orang menganggap bahwa kalau kita bernafas, kita harus narik oksigen sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan karbon dioksida sebanyak-banyaknya. Padahal menurut penelitian, hal itu nggak ada gunanya. Justru yang ada gunanya adalah kalau kita bernafas tadi ya, menarik nafas, lalu kita tahan sebentar, lalu kita keluarkan perlahan-lahan. Itu sebabnya tadi waktu kita bernafas di hitungan kelima, saya agak menahan dikit di antara jeda tarik nafas dan hembuskan nafas. Jadi kalau Bapak Ibu latihan meditasi seperti yang tadi, yang biasa teman-teman lakukan di daily mindfulness, sebenarnya itu cukup membantu melatih pernafasan kita. Apalagi kalau itu dilakukan secara terus-menerus, secara rutin. Jadi sekali lagi ya, nafas yang bagus adalah kalau kita bernafas dengan slow dan sesedikit mungkin, bernafas melalui hidung, dan berusaha untuk ditahan antara tarik nafas dan hembuskan nafas. Dan yang paling penting ini yang suka kelupaan, waktu kita menafas melalui hidung kan saya pernah bilang lidahnya naik ke atas. Biasakan mulutnya ditutup. Jadi mulut ditutup itu memungkinkan bahwa kita udara yang keluar masuk tuh hanya melalui hidung. Apa sih fungsinya nafas melalui hidung? Sebenarnya ini ada bahasan yang lebih lagi di bawah, tapi intinya seperti ini. Kalau kita menafas melalui hidung, maka kelembapan tubuh kita tuh jadi terjaga.
Bapak Ibu pernah merasa gak kalau misalnya lagi lari atau lagi olahraga, nafasnya begini, pakai mulut, apa yang terjadi? Kerasa gak ada sesuatu gak yang aneh? Mulutnya jadi apa? Jadi kering, jadi haus. Jadi itu sebabnya sebenarnya kalau nafas melalui mulut tuh menyebabkan kelembapan udara tuh terekspos keluar lebih lebih banyak. Jadi nafas yang benar adalah kalau kita sedang bernafas sebenarnya yang paling bagus adalah mulut kita tertutup dan biarkan apa udara keluar masuk melalui hidung. Kenapa jadi bagus juga melalui hidung? Karena di hidung tuh ada bulu-bulu hidung dan lain sebagainya. Jadi waktu nafas keluar dan nafas masuk, selain ada filternya, itu juga menyebabkan kelembapan di dalam tubuh kita jadi apa? Jadi jadi tidak berkurang. Dan itu sebabnya juga kalau nafas kita melalui hidung dan dilakukan secara terus-menerus, rasa haus, rasa lapar dan lain sebagainya itu jadi berkurang. Nah, itu juga menjawab pertanyaan kenapa saya atau beberapa orang panjang melakukan intermittent fasting. Jadi bukan nahan lapar sebenarnya, tapi mengatur pola nafas, mengatur pola makan dan lain sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan kita yang melakukan intermittent fasting untuk waktu yang cukup lama nggak cepat haus, nggak cepat lapar. Jadi ada tekniknya sebenarnya dan kadangkala banyak yang nggak mengeksplor itu. Sampai di sini dulu ada pertanyaan, sambil saya lihat dulu sebentar. Ada pertanyaan? Nggak ya? Clear ya? Jadi saya ulangi lagi. Ada? Nggak ya? Sejong mau nanya ini, Silakan Bu. kalau kita olahraga kan kadang sama pelatih kan disuruh buang nafas melalui mulut. Itu gimana, Sejong? Oke, saya keep dulu ya Bu Mary ya, karena nanti ada saya juga mau bahas di situ. Jadi waktu bernafas nanti saya akan bagi beberapa kegiatan yang biasa kita lakukan. Boleh ya Bu Mary ya? Nanti Ya, dibahas ya. Thank you. oke. Ya, Sip, kanan ya, Sejong. kanan, kanan. Ada yang lain? Nggak ya? Oke, saya ulangi sekali lagi ya supaya nggak kelupaan. Dalam bernafas penting ya. Pertama, breathe slow dan less. Yang kedua, nafas melalui hidung. Yang ketiga, tahan karbon dioksida semampu kita, jangan sampai kita gemeter. Dan yang keempat, selalu harus dengan mulut tertutup. Jadi itu beberapa konsep untuk bernafas. Nah, untuk bernafas, breathing ini, untuk hari ini saya bahas di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama adalah bernafas waktu kita meditasi, yang kedua bernafas waktu kita mandi, yang ketiga bernafas kapanpun kita bisa, lalu yang keempat bernafas pada waktu olahraga, yang kelima bernafas agar bisa menjadi habit, dan yang keenam bernafas pada waktu tidur. Ya, jadi 6 ini saya akan coba bahas sekali lagi. Bernafas pada waktu meditasi, pada waktu mandi, pada waktu kapanpun, saya sebutnya kapanpun, pada waktu olahraga yang tadi Bu Mary tanyakan. Yang kelima bernafas agar jadi habit, yang keenam bernafas pada waktu tidur. Ya, ada 6 ya, benar ya. Jadi bernafas tuh yang paling penting kan kadang-kadang apa ya rohaniawan yang sering men-sharekan pengalaman-pengalaman mereka, mereka sering bilang bahwa penting untuk menyadari nafas. Tapi kan kita bingung ya sebagai orang awam, gimana nyadari nafas? Suruh perhatian nafas. Kadang-kadang monkey mind-nya atau ininya udah loncat-loncat ke sana kemari. Nah, ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk bernafas. Intinya kita mencoba meningkatkan fokus pada nafas yang kita lakukan dengan cara apa? Memfokuskan diri pada hitungan. Contoh yang pertama yang tadi saya coba sharekan ya. Pertama waktu kita meditasi. Jadi kalau tadi Bapak Ibu coba lihat, kita hitungan 5, tahan sebentar, terus 5. Itu sebenarnya yang tadi saya katakan penting banget buat kita untuk melatih nafas. Sebenarnya ini adalah ajang yang tepat untuk
latihan nafas di meditasi itu. Kalau saya usul nanti Bapak Ibu coba sendiri, nafasnya coba diatur gini, 5 ditarik nafas, lalu coba jeda di 3 detik dengan tahan nafas, lalu 5 lagi hembuskan nafas, kembali lewat hidung ya. Jadi saya ulangnya 5, 3, 5. Jadi nggak usah dihitung sampai sampai berapa, sampai belasan nggak usah. Jadi dihitung aja dengan jari. Kalau Bapak Ibu punya jam analog yang berdetak tak 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 di ruangan itu bagus. Biasanya saya suka pakai jari. Tuh, 2, 3, 4, 5 itu untuk tarik nafas. Lalu sebelah kanannya 3. Satu, ini tahan ya. 1, 2, 3. Terus ulang lagi. 1, 2, 3. Jadi tangan kirinya dipakai untuk tarik nafas dan hembuskan nafas. Tangan kanan dipakai untuk hentakan untuk menahan nafas 3 kali. Bapak Ibu paham nggak? Saya ulang ya. Saya biasanya pakai dua tangan aja. Saya nggak hitung yang seperti tadi, yang saya hitung sampai 70, nggak. Hitungan kita cuma 5, 3, 5. Jadi saya ulang ya. Tarik, in, tuh. 2, 3, 4, 5. Jadi tariknya pelan-pelan sampai 5. Terus setelah 5, tahan. Hitung lagi. 1, 2, 3. Ini tidak nafas. Lalu dihembuskan. 1, 2, 3, 4, 5. Dihembuskan lewat hidung. Ya, jadi hitungannya 5, 3, 5. Nah, fungsinya apa? Dengan meditasi, selain kita memfokuskan pada nafas, kembali lagi yang saya katakan, kita juga memperbaiki apa aliran pernafasan kita, lalu mengikat oksigen lebih baik, lalu juga kembali ya menjaga kelembapan tubuh jadi lebih baik. Jadi kalau ini dilakukan secara terus-menerus dalam waktu, ya misalnya dalam sehari kita lakukan beberapa kali, maka Bapak Ibu bisa ada manfaatnya. Karena tadi ya saya bilang latihan nafas kita tuh bisa ada banyak. Waktu kita mandi pun kita bisa latihan nafas. Waktu kita nonton TV bisa latihan nafas. Waktu kita memang mau meditasi kita bisa nafas. Waktu kita apalagi tadi, waktu kita olahraga kita bisa latihan nafas. Jadi tahap pertama waktu meditasi. Ada pertanyaan dulu nggak? Atau mau coba dulu sendiri-sendiri ya? Jangan biarkan dengan alat ya. Jangan biarkan Bapak Ibu rekam terus disetel. Jangan. Justru fokusnya adalah Bapak Ibu mengusahakan sendiri, menghitung sendiri. Kita coba ya. Kalau nanti ada kendala jadi bisa di-share ya. Jadi di meditasi coba deh. Saya ulangi lagi 5, 3, 5. 5-nya dihirup nafasnya melalui hidung, tahan 3, ketukan, hembuskan lagi di 5. Oke ya, kita coba ya. Saya kasih waktu beberapa mungkin 3-4 cycle. Saya akan silent, saya akan off-kan video, Bapak Ibu coba sendiri. Oke ya, kita coba ya. 1, 2, 3. Bagaimana, Bapak Ibu? Ada kendala? Bisa dilakukan? Ribet nggak? Bisa, nggak bisa, enak Bisa ya? Nah, ya. Nah, tinggal diatur aja. Bapak Ibu tinggal atur sendiri jarinya. Intinya kalau bisa itu 5, 3, 5. Kembali lagi kalau mau ikutin hitungan yang precise ya coba dengerin itu jam yang analog. Tapi kalau enggak pun enggak masalah. Jadi terus biasakan itu supaya nanti kita fokus di situ. Dan kembali ya, selain berhitung, Bapak Ibu harus punya pemahaman bahwa waktu kita oksigen di dalam tubuh berubah menjadi karbon dioksida, itu adalah momen yang baik sekali untuk tubuh kita. Jadi kembali ya, kita cuma narik nafas berapa? 5 hitungan. Kita bergulat dengan karbon dioksida tadi berapa hitungan? 8 hitungan.
Jadi sebenarnya hampir dua kali lipat, dan itu bagus. Dan menurut beberapa penelitian, waktu saturasi kita turun, jadi sebenarnya nggak tahu nih, nanti mungkin akan didukung atau di di apa di against oleh yang berkecimpung di rumah sakit. Beberapa orang bilang bahwa kalau kita saturasi turun, sebenarnya bukan di apa di disuplai oksigen yang banyak, karena waktu disuplai oksigen yang banyak, oksigennya akan keluar lagi. Tapi yang perlu dilakukan adalah yaitu tadi, tarik nafas pelan, tahan, lalu hembuskan. Menurut penelitiannya gitu. Saya nggak bisa coba karena saturasi saya juga nggak pernah turun, jadi ya agak susah. Tapi mungkin boleh dicoba juga, dan berdasarkan penelitian dikatakan seperti itu. Itu itu beberapa background informasi ya. Oke, berikutnya nih kita masuk yang kedua untuk nafas. Bapak Ibu kalau mandi pakai air dingin atau pakai air hangat? Ayo jujur. Air sedang. Kalau saya Air, selalu air, pakai air air apa Bu Mary? air dingin. Asik, mantap. Saya juga selalu mandi air dingin, dan kadangkala saya mencoba untuk men-challenge diri saya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah beberapa kali keluar dengan derajat yang di bawah nol, -10, -12. Bapak Ibu tahu ya, kalau kita jalan ke luar, terutama di daerah Eropa, biasanya mereka AC-nya tuh nggak dinyalain kan, dinginnya nggak dinyalain, tapi heaternya nyala. Nah, saya selalu men-challenge, saya nggak pernah mandi air dingin pada saat memang udah di bawah nol, dan itu working, nggak ada masalah. Saya nggak mau memperkenalkan, kalau Bapak Ibu pernah dengar ada namanya Wim Hof, yang dia bisa bisa apa bisa telanjang dada di degree yang di bawah nol, membeku, enggak. Tapi saya mencoba untuk melihat bahwa yang sehari-hari aja yang kita mandi. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya waktu kita mandi, kecenderungan kita memang jadi dingin ya kena air. Nah, ini saya challenge Bapak Ibu. Jadi ada satu trik berdasarkan nafas juga yang membuat tubuh kita jadi hangat. Ini boleh dicoba ya. Nah, di sini Bapak Ibu tadi udah saya perkenalkan ya, 5-3-5. Nah, di sini sebelum Bapak Ibu mandi, saya perkenalkan lagi tipe nafas yang agak agak berubah, yaitu 5-10-5. Lebih ekstrim kan? 5-10-nya apa berarti? Tahan nafas. Jadi 5 tarik nafas dengan hidung, 10 ditahan, 10 dihembuskan. Bentar dulu ya. Waktu tarik nafas 5 normal. Waktu 10 hitungan ditahan, itu sebenarnya gini. Waktu Bapak Ibu menahan nafas, sebenarnya itu menyebabkan apa? Degree tubuh kita tuh meningkat. Nah, boleh gak langsung latihan? Boleh aja, tapi coba diperhatikan ya kesehatannya. Jangan sampai terus nanti jadi bikin pusing. Boleh bertahap, misalnya 5-5-5, terus nanti naik lagi 5-10-5. Jadi kembali ya, waktu Bapak Ibu menahan nafas, sebenarnya temperatur tubuh kita tuh jadi naik. Jangan lupa ya, mulutnya harus ditutup. Kalau mulutnya terbuka, jadi bocor gitu. Jadi kembali ya, 5-10-5 itu yang saya coba terapkan. 5 tarik nafas, 10 tahan, dan waktu 5 dihembuskan nafas, ini agak ekstrim. Waktu 5 dihembuskan nafas, Bapak Ibu buka mulutnya dan hembuskan nafas melalui hidung. Jadi jangan ditahan dengan mulut tertutup. Jadi seolah-olah kayak, kalau bahasa itunya apa ya, yang blowing nose. Jadi 5-nya tuh dalam bentuk blowing nose seperti ini. 5 kali. Jadi kembali ya, ini sebelum mandi. Jadi lakukan ini dalam beberapa kali hitungan, maka temperatur tubuh Bapak Ibu akan meningkat sedikit demi sedikit. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berlatih beberapa kali, 5-10-5, Bapak Ibu bisa tingkatkan menjadi 5-15-5, 5-20-5. Bahkan saya bisa meningkatkan itu bisa jadi 5-40 atau 55. Jadi itu 5-50-5. Saya sempat menahan sampai 60, tapi udahlah, nggak mau terlalu ekstrim. Intinya kan sebenarnya mau mau men-challenge tubuh saya bahwa air dingin tuh bukan halangan buat saya.
Jadi nanti besok pagi dicoba ya. Jadi kembali lagi dalam mandi, sebelum mandi lakukan itu. Duduk diam dulu sebentar di tempat yang nyaman supaya nggak ada sesuatu terjadi. Lalu coba tarik nafas 5, 10, 5. Lalu tingkatkan. Ada pertanyaan dulu, silakan. Tadi yang Atau blowing nose hmm, itu gimana ya? kenapa? Yang blowing nose. Yang terakhir aja Bu. Jadi gini, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, tahan, terus dihitung sampai 10. Setelah 10 dibuka mulutnya supaya jangan ada tahanan, lalu blowing nose seperti itu. Tapi Uh, pakai hidung. Pakai hidung. Gimana pakai hidung mulut tadi buka ya? Uh, jadi supaya nggak nahan. Coba deh Ibu, bisa. Jadi kalau mulutnya tidak terbuka, kadang-kadang waktu kita blowing nose lewat hidung, kadang-kadang jadi keluar ke telinga. Itu yang nggak boleh. Jadi itu sebabnya mulutnya dibuka, tapi bukan blowing ke mulut, tapi blowing ke hidung. Jadi mulut dibuka tuh dalam rangka untuk mengalirkan aja. Sebenarnya blowingnya tetap lewat hidung. Cuma pasti keluarga lewat mulut pasti ada keluar Bu, karena kan udah terbuka. Cuma kalau lewat hidung punya beberapa fungsi. Pertama membersihkan hidung juga karena kita mau mandi. Yang kedua itu membuat kita ada intensi dari perut untuk melakukan tekanan ke hidung. Tapi kembali ya, jangan terlalu keras karena kalau tujuannya sebenarnya bukan untuk memblowing apa-apa, tapi sebenarnya untuk mengexhale udara. Mau coba? Coba ya. Kalau coba sendiri dulu, saya nggak hitung. Buat Bapak Ibu yang belum terbiasa, dibuat aja 5, 5, 5 juga boleh. Nanti kalau ada kendala, ada hal yang lain, boleh disampaikan. Kita coba ya. Saya tutup video saya tutup audio saya. Silakan, Bapak. Oke. Ada kendala? Susah sih, Syung. Syung. Ya, Tapi itu berarti bisa, kalau misalnya kita ke tempat dingin, bisa pakai begitu ya? bisa. Bisa. Jadi bisa. Jadi itu sebabnya kalau misalnya kan sering suka lihat kan kalau orang yang kedinginan suka kayak eh, ngepus udaranya seperti itu kan. Tapi orang menggunakan mulut. Kalau menggunakan mulut, kecenderungannya mulut kita jadi kering. Nah, itu sebabnya kita pakai hidung. Betul, Bu. Itu adalah salah satu trik yang biasa kita gunakan kan. Kalau untuk ini. Jadi sebenarnya teknik-teknik yang saya perkenalkan adalah teknik-teknik yang biasa kita gunakan. Cuma agak di-adjust sedikit berdasarkan penelitian terakhir bahwa kalau hembuskan nafas lewat mulut, itu membuat kelembapannya jadi berkurang banyak, Bu. Itu. Dicoba ya. Nanti kalau mau dicoba ya kembali daripada kalau saya sih sayang menggunakan air hangat gitu. Jadi ya udah saya menghemat air hangat jadi pakai air dingin terus gitu. Jadi eh, bisa untuk beli ini apartemen yang di depan School gitu. Oke, itu intermezzo aja. Eh, Masuk dulu kalau nggak ada kita lanjut ya. Exercise dulu deh. Sebenarnya ada yang lain, tapi kayaknya exercise lebih ini tadi mau Mary tanya. Oke, di dalam exercise tuh gini, Bapak Ibu. Eh, saya eh, tipe orang yang coba melakukan penelitian ya sebelum sebelum itu tekniknya saya pakai atau saya perkenalkan ke teman-teman, saya coba dulu.
Jadi waktu waktu COVID saya kan olahraga ya, lari dan lain sebagainya. Saya tuh mencoba mencari bentuk sebenarnya nafas yang benar tuh seperti apa sih. Saya coba nahan nafas untuk lari dengan tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Intinya sih sebenarnya saya capek karena nafasnya harus diatur, itu bikin capek. Terus sekarang saya sadari bahwa kalau lewat mulut itu tadi kelembapannya jadi berkurang. Itu sebabnya setelah habis olahraga dengan model yang tarik nafas terus hembuskan lewat mulut, saya cenderung apa? Saya cenderung haus, saya cenderung lapar, saya cenderung capek. Memang sih kita senang karena kan habis olahraga memang capek, tapi kalau dibandingkan dengan sekarang yang saya lakukan tuh jauh banget. Jadi yang sekarang saya lakukan adalah nafasnya tarik nafas dan hembuskan nafas. Tekniknya nanti dulu ya. Konsepnya tarik nafas dan hembuskan nafas waktu olahraga pun lewat hidung. Nah, dengan nafas lewat hidung ini, maka kelembapan tubuh saya tuh jadi termaintain. Jadi kalau habis olahraga, saya tuh nggak lapar, nggak haus, nggak capek. Capeknya capek biasa, tapi setelah selesai ya udah, hari itu saya nggak ada capek, besoknya saya nggak sakit, dan saya nggak lemes. Nah, eh, tantangannya apa? Kalau nafas lewat hidung, hembuskan lewat hidung waktu lagi exercise. Kendalanya cuma satu. Waktu pertama kali dimulai, itu dada kita serasa kayak berat banget. Karena kita tidak terbiasa. Dada kita tuh kayak kayak dibebanin gitu. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan ini di hari berikutnya, hari kedua, hari ketiga, maka itu akan menyebabkan stamina Bapak Ibu lebih lebih pesat lagi. Contoh paling gampang gini, olahraga yang saya lakukan sekarang sehubungan dengan nafas adalah jalan. Jadi jalan cepat itu saya lakukan gini, empat empat kali langkah saya lakukan dengan hirup nafas, 8 kali langkah saya tahan nafas, setelah itu baru saya hembuskan nafas. Saya nggak hitung berapa hembuskannya. 4 kali langkah tarik nafas, 4 kali langkah tuh kiri kanan, kiri kanan kiri kanan, itu 4 kali tarik nafas. Lalu saya tahan nafas 8 langkah, kiri kanan sampai 8 langkah. Saya tahan nafas, lalu saya hembuskan nafas. Kembali ya, pertama kali melakukan itu dada saya berat, tapi setelah itu dilakukan di hari kedua dan hari ketiga, staminanya tetap, endurance-nya meningkat, dan saya nggak haus. Nah, tapi olahraga yang dilakukan dengan nafas hidung, tarik dingin hidung dan keluarkan lewat hidung adalah, kalau menurut saya, adalah olahraga-olahraga yang konstan, yang terus-menerus. Contohnya, lari, jalan, naik sepeda, yang kita bisa hitung ritmenya. Jadi kalau nanti main bulu tangkis sebenarnya bisa, cuma saya nggak tahu deh tuh cara ngaturnya, karena kan kadang-kadang kita smash, kadang-kadang kita ke depan. Itu yang membuat olahraga permainan tuh menurut saya belum tahu polanya, agak nggak cocok dengan inhale, exhale melalui hidung. Jadi kalau Bu Ria misalnya bersepeda atau ada teman-teman yang jalan, saya usulkan untuk environment yang safe gitu ya, jangan di jalan ya. Kalau bisa environmentnya safe waktu jalan, lakukan nafas itu. Nah, bentuknya seperti apa? Tergantung Bapak Ibu. Tadi saya hanya men-sharekan saya aja bahwa yang saya lakukan adalah 4 langkah untuk tarik nafas, 8 langkah untuk tahan, dan hembuskan nafas. Hembuskan nafasnya tuh pelan-pelan. Jadi bisa jadi dia di 4 langkah. Jadi kalau Bapak Ibu hitung, itu ada 4 langkah saya ambil oksigen, ada 8 ditambah 4. Jadi sekitar 12 langkah saya tahan karbon dioksida. Jadi itu menyebabkan itu tadi, nafas saya jadi konstan, kelembapan saya juga menjadi bisa terjaga. Tapi sekali lagi ya, mulutnya ditutup. Jadi mulutnya ditutup. Nah, itu sebabnya saya paling sebel kalau lagi olahraga terus ada tetangga yang deketin, terus ngajak ngobrol. Aduh, orang saya lagi meditasi dia ngajak ngobrol. Jadi Bapak Ibu, itu sebabnya olahraga jangan ngobrol. Jadi kalau olahraga naik sepeda atau jalan sambil ngobrol, kemarin ada
film bagus ya, oh, aman, itu udah bukan olahraga. Intentionnya nggak di situ, attentionnya nggak di situ, dan mulutnya jadi menganga terus gitu. Akhirnya jadi apa ya, kering. Nih kayak saya sekarang ini kan lagi ngobrol terus nih ya, ngomong terus. Ini kan kering, mulut saya kering. Tapi kalau nanti eh, lagi melakukan meditasi ya, ya mestinya ditutup gitu. Sama seperti olahraga. Mudah-mudahan itu menjawab yang tadi Bu Mary. Ada pertanyaan dulu mengenai olahraga. Jadi menjawab singkatnya, kalau menurut penelitian terakhir Bu Mary, eh, jangan melalui mulut, jangan melalui mulut, harus melalui hidung. Cuma masing-masing orang kan punya preferensi sendiri, tapi menurut penelitian terakhir itu sebabnya. Ibu coba aja waktu olahraga, misalnya lagi jalan yang tadi saya katakan ya, pakai mulut untuk Excelnya sama pakai hidung. Kalau ibu bandingkan, jauh sekali bedanya. Saya mencoba jalan tuh nggak lama, cuma 30 sampai 30 menit dengan durasi, ya 30 sampai 35 menit, saya bisa mencapai jarak berapa ya? Kayaknya 4 kilo dengan kecepatan 5,7 kilometer per jam. Eh, itu sehabis olahraga saya nggak ada kebutuhan harus minum, bukan karena mau nahan, tapi memang nggak ada kebutuhan untuk minum cuma sedikit aja. Itu Bu Mary atau ada yang lain, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Sesiong besok dicoba Ibu olahraganya apa Bu? jalan sepeda Berapa menitan Bu? paling lama 1 jam Di mana Bu? Tempat yang aman dalam atau di jalan raya? di dalam komplek. Sip. Dicoba dengan jalan dulu ya Bu, karena naik sepeda kan Ibu agak susah untuk mengontrol. Kalau jalan kan nggak terlalu cepat, tapi juga nggak terlalu lambat. Tinggal di jalan cepat aja. Saya juga biasanya jalan cepat. Dicoba dengan hitungan terserah Ibu ya, Apa? jangan ngikutin itu ya. Yang tadi itu hanya estimasi yang dari saya ya. 4, jadi 4 langkah, 8 hembuskan. Oke. Ya, kan ya Sesiong. Sama-sama. Ada yang lain, kita nggak bisa coba nih yang exercise karena kita nggak lagi olahraga ya. Hmm. Oke, jadi kembali di exercise, nafas lewat hidung, tahan, dan jangan lupa mulut tertutup. Karena itu yang paling penting. By the way, waktu saya nulis poin-poin yang kita meeting, apa daily mindfulness ini saya jadi ingat, masih ingat kan kalau kita kehidupan di biara mau agamanya apapun, hal yang di against apa, hal yang jadi eh, apa yang utama ada silent moment kan, nggak boleh bersuara dan lain sebagainya, nggak boleh bicara. Sebenarnya bukan cuma untuk menenangkan jiwa, tapi juga membuat yaitu tadi tubuh kita kelembapannya juga jadi terjaga. Jadi hal-hal seperti itu tuh punya punya efek ke spiritual dan juga punya efek ke kesehatan juga. Intermezzo aja itu. Oke. Nah, tadi udah saya agak loncat sedikit ya. Kita masuk ke nafas waktu kita sebelum tidur. Sebentar, saya coba lihat. Mm-mm. Ah, nafas sebelum tidur, ah, beberapa menyarankan model 4-8-8. Jadi 4-8-8, jadi makin banyak kita menahan nafas, sebenarnya membuat kita jadi rileks. Jadi kalau kita mau rileks, nahan oksigen dan hembuskan nafasnya tuh juga dipanjangin. Itu sebabnya untuk sebelum tidur disarankan ada metode yang 4-8-8. Jadi 4 tarik nafas, 8 ditahan, 8 dihembuskan. Mungkin Bapak Ibu bilang, waduh, itu bukannya mau bikin tidur dong, itu malah bikin kita jadi melek gitu. Tapi kenyataannya kalau Bapak Ibu terbiasa, maka itu akan membuat Bapak Ibu jadi rileks. Jadi waktu saya mention angka-angka ini, Bapak Ibu jangan ekstrim ya, jangan ekstrim jumping ke sana langsung 4-8-8, jangan.
Bapak Ibu coba 4, 4, 4. Terus nanti naik lagi 4, 5, 5, 4, 6, 6, 4, 7, 7, 4, 8, 8. Jadi kayak gitu. Cara ngitungnya apa? Pakai jari. Kalau saya biasanya kalau 4, 8, 8 itu udah beberapa tarikan nafas, habis itu apa? Udah hilang. Dan itu sering terjadi. Jadi waktu 488 paling berapa kali hitungan habis itu mungkin karena capek juga ya. Kan kita nafas juga capek. Kita sambil tidur sambil tangannya di itu untuk hitungan akhirnya berapa cycle udah hilang. Mau coba 488? Coba ya. Saya soalnya belum dengar ada kendala dari Bapak Ibu. Sebenarnya ada kendala hidden di situ. Tapi nggak saya mention dulu. Nanti kalau ada yang Bapak Ibu mau mention, nanti saya akan kasih tahu. Tapi kalau nggak dicoba, nggak akan tahu nih. Kita coba ya. 488, tapi kalau Bapak Ibu mau coba 466 boleh. Ini cara ngitungnya gimana? Tergantung Bapak Ibu sih. Kalau saya biasanya eh, ini agak aneh juga nih, karena banyak. 488 adalah saya hitungnya gini. Empatnya biasa, 4. Lalu 8 pertama saya ngitung lagi di sini. Terus 3-nya di sini. Setelah 3, 8 yang keduanya dari sini. Bingung nggak Bapak Ibu? Jadi inhale 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langsung exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru mulai lagi. Inhale 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mau coba? Kita coba ya. Seperti biasa, dicoba dulu. Saya off-kan audio. Bagaimana, Bapak Ibu? Buat Sudah saya frustrat. masih susah ya, Syung. Betul. Jadi kalau misalnya ambil napas 1, 2, 3, 4. Terus kalau tahan, kalau kelamaan udah tiba-tiba udah gitu. Jadi Ya. nggak buangnya juga nggak bisa panjang jadinya. Mm-mm. Mm-mm. Eh, memang harus dilatih, Bu. Jadi sebenarnya itu juga membuat kita berlatih gini. Kita kan kadang-kadang sering ya gitu tadi kayak gelagapan ya. Ada kecenderungan kita mau ngambil nafas lagi, mau ngambil nafas lagi. Nah, sebenarnya itu tantangannya, Bu. Itu juga yang dihadapi oleh para penyelam. Waktu para penyelam itu yang cari kerang dan lain sebagainya, itu juga di awal-awal gitu mereka. Jadi mereka tuh bukan terlahir dengan bisa menyelam lama, tapi mereka dilatih untuk, kalau kita bilangnya, dilatih untuk ketemu stresnya. Stres kita apa? Stresnya adalah kita mau nafas lagi. Kita mau nafas lagi. Itu yang menyebabkan breathless-nya, nafas sedikitnya, kurangnya, itu nggak terpenuhi. Jadi kita selalu nafasnya. Nah, itu yang salah. Jadi kita harus mencoba berlatih untuk nafas dengan pelan dan sedikit. Nah, referensinya apa? Gampang. Lihat para biku, bikuni, rohaniawan. Mereka juga berlatihnya nafasnya apa? Pelan dan santai. Jadi nggak apa-apa, Bu. Di awal, makanya yang tadi saya bilang, ini hanya
referensi maksimal yang bisa kita capai. Tapi kita, kalau saya encourage teman-teman, coba berlatih. Jadi eh, yang kayak tadi yang saya katakan, mungkin sekarang Bapak Ibu nggak akan bisa di 488, pasti akan gelagapan gitu. Tapi percaya, saya aja bisa, Bapak Ibu pasti bisa. Teman-teman juga pasti bisa. Jadi nggak apa-apa. Itu adalah stres umum, Bu. Waktu kita mencoba, kita akan gelagapan. Tapi nggak apa-apa, itu dilakukan terus aja. Jadi jangan frustasi dan jangan juga terlalu exact dengan number. Jadi gradually aja. Itu sih yang bisa saya katakan, Bu. Tapi ada targetnya dan itu lebih bagus. Jadi kita nggak buru-buru, narik nafas lagi, narik nafas lagi, narik nafas lagi. Justru dengan kita menahan itu eh, keterikatan apa ya, oksigen di dalam darah tuh jadi meningkat gitu. Itu itu karena faktor karbon dioksidanya. Itu sih, Bu. Thank you. Oke, kita masuk ke yang kapanpun ya. Tadi ada satu lagi, sebenarnya ada dua lagi, tapi saya bahas karena udah ini satu lagi aja, kapanpun. Jadi kita latihan nafas di kapanpun. Kapanpun tuh maksudnya apa? Jadi kalau waktu kita nonton TV, kita kan cenderung sambil mulutnya menganga, sambil terbelalak, kita lupa nafas. Dan kadang-kadang kita jadi lupa nih nafas gitu kan, karena kita ikut filmnya atau kita bengong, nafasnya juga jadi nggak tahu gimana, yang ada mulutnya kering dan kita mau minum dan kita mau makan. Nah, sekarang saya perkenalkan eh, kapanpun. Kapanpun tuh apa? Kapanpun tuh kita buat metodenya 6-4-6. Jadi mulut tertutup dengan kita tarik nafas satu. Nah, ini hitungannya gampang nih dengan 4 2 jari. 6 4 6. Jadi gini, 6 1 2 3 4 5 6. Yang berikutnya, ini udah mulai tahan nafas. 1 2 3 4. Taskan di satu jari, ini masih tahan nafas, lalu dihembuskan. 1 2 3 4 5 6. Lalu ulang lagi, tarik nafas. 1 2 3. Jadi 6 4 6. Clear ya? 6 4 6. Jadi kapan ini digunakan? Waktu Bapak Ibu lagi bengong, waktu Bapak Ibu lagi nonton TV, Bapak Ibu lagi nunggu bis, Bapak Ibu lagi nunggu mau dipanggil apa, Bapak Ibu lagi nunggu meeting, Bapak Ibu lagi nunggu apa. Udah, lebih baik tutup mulutnya, langsung hitung. Eh, Kalau Bapak Ibu suka ngelihat saya di keadaan yang offline, saya selalu pakai masker. Sampai sekarang saya masih pakai masker. Tujuan pakai masker apa? Bukan saya takut sama virus dan lain sebagainya. Saya tutup supaya kalau saya meditasi, saya latihan nafas, nggak ada orang yang tahu. Jadi ditutupin. Jadi latihan itu bisa kapanpun. 6 4 6. Mau coba? Coba ya. 6 4 6. Coba dulu. Saya off-kan kamera dan video. Oke, Bapak Ibu, gimana? 6 4 6-nya berhasil? Lumayan, cuma masih belum rileks. Ya, pasti. Masih belum rileks itu pasti.
Jadi kalau dilatih terus-terusan, yakin deh bisa bisa eh, ya kita melatih diri kita juga dan fokus ke nafas. Jadi sekadar informasi juga. Jadi di dalam sehari-hari juga saya juga melakukan nafas seperti itu. Jadi modelnya nggak saya ngingetin satu-satu. Konsep yang saya coba ambil adalah kita narik nafas, ditahan paling nggak 2 kali lipat sampai dengan hembusannya. Jadi itu konsepnya juga bisa dipakai. Tapi kalau misalnya mau menggunakan yang tadi itu boleh waktu tidur kita pakai 4-8-8 misalnya. Terus waktu kita lagi santai, kita pakai 6-4-6. Itu juga boleh sebagai panduan. Nah, dengan begitu, kita sebenarnya hampir mirip dengan kehidupan yang diajarkan oleh rohaniawan dan lain sebagainya, biku-bikuni. Bahwa kita fokus di nafas, ya kan? Dengan kita coba hitung nafas, itu sebenarnya kita membuat diri kita jadi ke diri kita sendiri. Nggak banyak apa ya mencari keluar gitu. Jadi seperti yang di awal yang saya katakan tadi, lewat nafas, lewat latihan nafas, kita juga berusaha untuk meningkatkan fokus ya. Jadi kan kalau waktu kita latihan nafas, otomatis kita nggak bisa mengerjakan yang lain. Kita nggak punya pikiran yang lain. Tapi kita tetap bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Itu aja sih dari saya. Sekali lagi mohon maaf karena slide-nya nggak jadi, meskipun materialnya ada, tapi nggak sempat buat-buat. Nanti kalau misalnya ini saya akan coba buat deh. Itu aja. Kalau memang ada pertanyaan, saya masih bisa entertain dulu. Tapi kalau tidak ada, mungkin itu aja dulu dari saya, Bu Hileng. Terima Ya, kasih banyak. makasih Sosong Hengki. Teman-teman masih ada yang mau tanya? Silakan. Asian nih biasanya suka nanya. Latihan kali ini agak berat, Bu. Wih, mantap. Ini kali ya, yang tahannya yang panjang-panjang ya. Iya, jadi Tahannya nggak pernah panjang. Hari ini kita dikenalin tahan yang panjang. Ya, Iya. kita baru mengenal tahan yang panjang itu dan manfaatnya ya. Di kita start ya. Mungkin nggak 488, 44 dulu. Iya, 4-4 dulu boleh. Eh, Yang kita juga terdekat udah. nanti mandi tuh, mandi besok pagi. Kenapa? Mandi besok pagi Oh, itu uh, mandi. uh, jangan salah, saya udah punya banyak orang yang sudah diinfluence dengan mandi dan tetangga tempat kerja itu umurnya udah 40 tahun lah dan dia selalu mandi pakai air hangat. Tapi sejak diperkenalkan ini dia jadi udah mulai ngelepasin dikit-dikit air dinginnya dan berhasil. Banyak yang coba begitu juga. Kalau lagi musim panas begini sih mandi pakai air dingin sih. Oh iya, enak ya Bu ya. Kalau lagi musim dingin ya, itu sayang. Itu dia. saya juga udah mulai mencoba pakai air dingin nih mandi. Hmm, Tapi berfokusnya bukan seperti yang latihan hari ini sih, Sesyung. Jadi hmm, saya berfokusnya sama rasa panas yang ada dalam tubuh ya dengan hmm, hmm, mandi air dingin. Tapi saya di otak saya itu oh nggak hmm. dingin, hangat, hangat. Akhirnya bisa juga tuh saya lawan rasa dinginnya. Memang ya pengen dicoba sih. Ada berhasil dalam seminggu ini. Ya kalau pulang kerja biasanya masak air, ini enggak gitu loh. Hmm. Ada hasilnya sih. Yang enggak sampai aci-aci kalau habis mandi gitu loh. Biasanya Iya, nggak sampai bersin-bersin gitu ya. Karena memang nggak bisa mandi air dingin sebelumnya iya, sih. Itu iya. sih kemajuannya sih dari saya sih. Bagus. Dicoba aja lah. Air dingin juga Sekedar bagus ref. buat radang ya, Syung. Iya, bagus. Mm-mm. Referensi aja, pernah dengar Tumo nggak? Tumo tuh adalah salah satu bentuk meditasi eh, di Buddhisme di daerah Tibet yang dimana mereka bisa eh, ekstrim sih kalau mereka. Jadi mereka duduk di tempat yang salju
kain rope-nya tuh dibasahin, dipakaikan ke si bikunya, dan bajunya tuh kering, bisa langsung kering. Dan sekali lagi, itu bukan legend aja, tapi itu udah dibuktikan secara saintifik. Salah satu bentuk yang dilakukan oleh si biku-biku itu adalah mengolah nafas. Mengolah nafas menyebabkan, kalau dulu kan kita lihat di film-film yang, karyanya keren banget gitu ya, bajunya bisa bisa keluar asap dan segala macam. Ternyata itu terbukti benar ada. Jadi di biku-biku di Tibet tuh melakukan olah nafas seperti itu. Itu aja sebagai referensi. Aduh, Susyung nanti mencapai ke situ, Syung. Oh enggak, saya nggak mau ke situ. Ekstrim itu mah. Saya masih suka Indonesia, Bu. Dengan 2 musim aja. Ini juga udah berat hari ini, Sisyong. Tapi kita jadi mengenal ya, dan mengenal jadi Hmm. termotivasi untuk berlatih. Satu, tahan napas itu penting. Kedua, kalau Ya. bisa lebih panjang daripada tarik napas. Mm-mm. Oke, ada lagi yang mau tanya? Mau tanya, Pak Hengki mau nanya, Silakan, Bu. yang tadi yang jalan itu agak bingung juga ya, yang 4 kali langkah tarik napas, tahan napasnya 8 kali, habis itu hembuskan napas itu berhenti atau tetap Enggak, jalan ya? jalan terus, Bu. Jalan Oh terus. jalan terus. Jalan terus. Kalau Hmm. kalau saya usul ke Ibu, dikurangi yang 8-nya itu aja, Bu. Jadi 4-nya tetap, kalau Ibu jalan cepat, 4 langkah tuh, 4 langkah kiri kanan tuh udah cukup cepat untuk Ibu tarik nafas. Jadi jangan dikurangi. Kiri Hmm. kanan itu untuk tarik nafas. Nah, Hmm. waktu tahan nafasnya Ibu Tahan kurangin. napas. Misalnya 4 kali juga, kiri kanan. Tapi jangan berhenti, Oh. tetap jalan aja terus. Hmm. Oh Nanti terus ya. hembuskan, iya terus. Nanti ibu akan dapat, eh, masing-masing orang akan beda ritmenya, Bu. Karena kan ritme kaki kiri, kaki Hmm. kanan, itu berpengaruh. Nanti kalau ibu udah latihan beberapa hari dengan ini, ibu akan ketemu ritmenya. Kadang-kadang kan kita megang handphone juga ya untuk ngetahuin jarak dan segala macam. Saya Ya. malah kadang-kadang suka sengaja handphone di tangan kiri dengan ngitung kiri kanan, handphone di tangan kiri pindah kiri kanan itu bisa jalan. Jadi Oh. membalanskan antara ritme dengan tadi tarik nafas itu Hmm. bisa, Bu. Jadi kalau usul saya, jangan ekstrim yang 4-8 terus hembuskan. Ibu coba aja di 4-4 hembuskan, terus nanti naik lagi Hmm. 4-6 hembuskan. Itu tetap Oh. jalan normal. Maka itu sebabnya saya sarankan olahraganya di tempat yang aman supaya Hmm. nggak terganggu dengan ya keselamatan dan lain sebagainya. Itu, Iya, Bu. karena kan fokus ya, kita fokus Betul, ke itu betul, hitungan itu. betul. Kalau Se- tadi yang 488 sih saya nggak ada masalah sih, yang enam empat hmm. enam berapa. Hmm. Cuman mau nanya itunya berapa siklus ya? Terus-terusan, Bu. Oh Terus-terus terus. Nah, sampai berhenti, sampai ibu kalau lagi olahraga sampai olahraga berhenti. Tapi gini, jangan juga ekstrim ya. Jadi misalnya yang tadi saya bilang 4-8 hembuskan, 4-8 hembuskan. Kalau ibu merasa capek, kadang-kadang kan kerasanya penuh nih. Udah, santai lagi. Tarik nafas tapi tetap lewat hidung, tapi nggak usah dihitung. Terus nanti udah siap, hitung lagi. Jadi oh, seterus-terusnya kayak gitu. Jadi hmm, kita paksa, tapi kita juga harus tahu batasan. Kalau kita udah nggak mampu, ya berhenti dulu. Tapi jalannya tetap sama kayak tadi yang kita lagi santai, lagi nonton TV, kita ah, lapas saja terus berapa tadi? 6-4-6, 6-4-6. Kalau kita udah ngerasanya sesek, kayaknya, aduh, kayaknya nggak enak banget, bro, stop dulu. Jalan sebentar, hmm. duduk lagi. Jadi jangan Jadi dipaksa. nggak ada Betul. patokan Mm-mm. ya, ya. Oke deh, iya, Kan ya Pak, Kan. Nah, ya. Oke, masih ada yang mau tanya? Oke, kalau enggak, kita sudahi ya Susyong Hengki. Ya, Kanan banyak Susyong Hengki. Hari ini kita lebih sadar untuk self care. Salah satunya adalah dengan
nafas dan ada satu pengetahuan yang mungkin sebagian dari kita merasa baru ya. Menahan nafas itu penting. Dan biasanya kan kita taunya tarik lebih panjang, buang ya lebih panjang. Tapi baru hari ini ternyata tahan napas kalau bisa juga panjang. Susah bener, Syung. Asian ketawa susah apa gampang, Sian? Susah, makanya nggak bisa kasih komentar, Bu. Saya gampang Ibu. Suka naik tangga kali ya, tangga RSKB, RSCK, naik turun tangga. Iya, gampang Ada. sih loh. Oke, udah cukup ya. Makasih Sung Hengki, Ya, Sung Hemat, teman-teman semua yang makasih Bu hadir. Hengki. Dan sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa Sampai minggu jumpa depan. lagi. Bye. Assalamualaikum, Tante.